Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa pengurapan khusus yang akan Kau berikan pada hari ini akan membuat sesuatu berbeda di dalam kehidupan jemaat maupun kehidupan para pendengar yang setia. Tuhan, ada rancangan-Mu yang indah. Kalau ada anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan, Engkau tahu pergumulan mereka masing-masing. Engkau tahu mimpi-mimpi indah mereka. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan di dalam doa kami. Tapi kami mau belajar siang hari ini. Roh Kudus, cengkeram setiap kami. Kami mau ada satu perubahan total. Mujizat terjadi Tuhan di tempat ini. Sehingga jawaban doa bagi umat-Mu, mereka semua mengalami kelepasan, kemenangan, keberkatan. Terima kasih Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau mendengar doa-doa kami. Saat ini kami mau belajar akan firman-Mu. Buka pikiran dan hati kami supaya kami mampu bukan hanya sebagai pendengar tetapi juga sebagai pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Yang percaya dan siap untuk belajar akan firman Tuhan mengatakan amin, amin, amin. Yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini adalah berkat yang tertunda. Nah, berarti Tuhan itu tahu bahwa pendengar yang setia dan jemaat ada doa-doa yang belum terjawab, yang belum Tuhan memberikan jalan keluar atau terobosan. Tapi ayo kita mau belajar. Ya, hari ini banyak firman Tuhan, tapi itu perlu. Makanya saya katakan, jangan lepaskan Alkitab-Mu. Jangan lepaskan firman Tuhan. Itulah yang menuntun hidupmu dan hidupku. Amin. Ya, yang terkasih, bayangkan saya mau kasih ilustrasi sedikit. Kalau Anda misalnya mau nelpon saya, ya, atau Anda mau nelpon keluargamu, atau nelpon dari Amerika ke Indonesia, tahu-tahu di tengah-tengah telepon itu, teleponnya bunyi, grebek, 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 grebek. Itu nggak bisa dengar, lost. Enak nggak? Kalau telepon kayak gitu, nggak enak kan? Demikian juga kalau kita telepon Tuhan. Berapa banyak Tuhan mau menjumpai Anda dan saya, tapi Tuhan nggak bisa connect. Why nggak bisa connect? Karena yang ditelepon ini pikirannya kemana-mana. Karena yang ditelepon ini nggak fokus. Karena yang ditelepon ini hatinya runyem. Banyak cabang kemana-mana. Jadi pada waktu Tuhan mau berbicara, kita nggak peka. Kita nggak bisa dengar. Ya, yang terkasih, ayo kita pelajari bersama-sama. Kita mau membaca daripada firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Bukan tangannya Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menjawab Anda. Bukan Tuhan itu tidak bisa langsung menjawab Anda. Tetapi yang terkasih, ya, yang menjadi penghalang itu adalah dosa daripada kita. Terus Anda mungkin tanya, Bu Pendeta kalau ngomong dosa-dosa, saya nyolong ya enggak, saya bunuh orang ya enggak, saya apapun berbuat jahat, ngerampok juga enggak. Bukan itu yang terkasih. Yang Tuhan lihat, ya, dosa apa? Ya, misalnya cek apakah engkau setia kepada Tuhan. Setia itu artinya apa? Loh saya setia loh. 1 tahun berapa minggu? 53 atau 52 minggu, 1 tahun saya ke gereja terus. Bukan itu yang terkasih. Yang Tuhan mau setiap hari. Apakah hatimu dan hatiku tertuju kepadanya? Apakah pikiranmu dan pikiranku tertuju kepadanya? Saya memberi nasihat kepada anak saya. Saya katakan, ya, jangan kamu hidup hari-hari itu kamu sudah dibaptis. Kamu sudah tahu Tuhan. Tapi kamu tidak memelihara hidupmu dengan setia. Pegang aja Mazmur 1. Kalau Mazmur 1 itu ada, jangan duduk dalam kalangan pencemooh. Berarti pencemooh itu ada kan? Nah, jangan duduk
dalam kalangan ya orang fasik. Berarti orang fasik itu ada. Orang fasik itu apa? Berapa banyak daripada yang mengaku anak Tuhan tapi nggak punya self control. Nah, self control itu adalah merupakan salah satu dosa. Emosi yang tidak terkontrol. Ya, maybe kita disakitin, ya anak ngomongnya ngeslong, terus karena kita jadi sakit dijawab, dibantah sama anak, kita ganti jawab. Nah, ya ini jadi sudah penghalang berkat yang terkasih. Dilatih kesabaran itu nggak gampang, penyangkalan diri. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri. Nah, ini loh. Pikul salibmu, ikutlah aku. Ya, banyak itu yang kayak gitu. Ayo kita perbarui. Belajar kalau Anda bisa. Satu dulu. Apakah aku sudah self control? Apakah aku bisa jaga emosi? Mungkin kau disakitin orang di kerjaan. Mungkin kau disakiti anakmu. Mungkin kau disakiti istrimu. Disakiti suamimu. Ayo, kalau engkau berhasil hari itu gak jawab. Kasih tanda di kalender. Aku hari ini menang. Ya, apalagi itu hubungan suami istri gak gampang loh itu. Ya, saya melayani ada suami istri yang sampai 3 bulan gak ngomongan. Satu di utara, satu di selatan. Satu di lantai 3, satu di lantai basement. Loh, ya, sampai satu hari Tuhan bicara kepada saya. Kau tangani masalah itu. Karena ini orang aktif di gereja loh. Orang aktif di gereja. Pelayanan di gereja. Luar biasa kan? Tapi pada waktu saya mau call itu saya doa. Tuhan itu bukan jemaatku loh. Kan gak enak Tuhan. Ya tapi kamu tahu. Pada waktu Tuhan manggil saya. Tuhan itu berbicara. Malam itu. Mulai saat ini. Aku memberkatimu. Bebaskan orang tawanan. Lepaskan orang hukuman. Dan itu panggilan dari pendetamu. Dulu saya tidak ngerti. Bebaskan tawanan. Pada waktu pagi saya bilang, ayo pergi penjara. Tadi malam saya dapat suara itu. Dibilang Tuhan ngomong, saya suruh bebaskan orang tawanan. Gak ngerti. Tapi setelah saya masuk sekolah Alkitab, saya tahu. Berapa banyak anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Mereka yang tertawan. Mereka yang terhukum. Tertawan oleh apa? Sakit penyakit. Tertawan oleh apa? Luka-luka batin, luka-luka hati. Tertawan oleh apa? Berkat kutuk leluhur turun-temurun. Itu mereka semua ditawan. Ya, apalagi kalau leluhur kita itu ikut perdukunan, ikut guna-guna, ikut magic, semuanya. Itulah yang membuat hal-hal yang sedemikian rupa menjadi penghalang berkatmu yang terkasih. Dan benar, pada waktu saya Tuhan suruh, aduh Tuhan gimana? Sebab kalau saya tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ingat ya anak-anak Tuhan dan pendengar yang setia, maybe engkau gak baca firman Tuhan ini. Yehezkiel 3, 16-21. Apabila Tuhan berbicara kepadamu, engkau tidak mau sampaikan, dosanya orang itu jatuh ke saya. Saya gak mau. Akhirnya saya berbicara, saya ajak ngomong, semuanya masalah yang 3 bulan itu terselesaikan hanya dalam waktu gak sampai 12 jam. Gak sampai 12 jam. Ini loh, membebaskan orang tawanan. Tapi engkau harus tahu, kalau engkau sakit gigi, engkau gak pergi ke dokter mata kan? Bener? Engkau harus tahu siapa pendeta yang memiliki talenta pelepasan seperti itu. Orang yang sakit telinga tidak akan pergi ke dokter gigi kan. Nah, ketahuilah itu. Dan disinilah yang terkasih. Di tempat ini. Tuhan itu berbicara kepada satu jemaatnya. Tapi kadang-kadang jemaat itu menutup dirinya sedemikian rupa. Sehingga tidak akan menerima kelepasan. Tadi saya dalam perjalanan ke gereja saya ngomong sama Yendi. Saya itu takut loh. Takut melihat jemaat. Melihat jemaat yang ditawan emosinya, ditawan hidupnya penuh sakit hati, penuh kepahitan.
Nanti kalau waktu pulang gak bisa pulang yang terkasih. Berapa banyak saya menghadapi. 9 bulan seorang pria mau meninggal gak bisa meninggal. Orang dari Kalimantan. Terikat dengan segala kuasa gelap. Gak ada yang ngerti. 9 bulan seluruh punggungnya itu sampai lubang. Nah, apakah ini ada? Apabila itu ada di leluhurmu sedemikian rupa, itu loh yang menahan daripada jawaban-jawaban doa gak bisa terjadi. Dibawa ke rumah sakit, 30 pendeta, pelepasan gak bisa. Sampai saya pada waktu dipanggil masuk di rumah sakit, full, penuh itu jadi tontonan. Lah orang sakit kok jadi tontonan. Gimana? Tapi setelah jimat-jimat saya bilang, ini punya ini, punya ini, punya ini. Kumpulkan, bawa ke sini semua. Saya adakan pelepasan di tempat itu. Keluar asap. Keluar asap yang sedemikian rupa. Begitu selesai doa, dia seperti orang tangannya diikat, kakinya diikat, kayak kereta api. Teriak sedemikian rupa. Mau mati tidak bisa mati, lidahnya keluar, matanya melihat melotot ke atas. Setelah didoain pelepasan, saya keluar dari ruangan itu. Saya tutup bungkus keluarga saya semuanya di dalam pelayanan pelepasan itu. 15 menit dia pass away. Tahu? Itu loh, bebaskan orang tawanan, lepaskan orang hukuman. Tapi gak ngerti, Hosea 4 ayat 6 yang terkasih, peganglah itu. Saya kalau berbicara firman Tuhan itu, karena saya itu mengasihi jemaat, mengasihi para pendengar. Karena gak ngerti. Hosea 4 ayat 6 berbicara apa? Umatku binasa karena tidak mengenal aku, tidak mengenal segala kebenaran Tuhan. Ayo yang terkasih. Makanya doa berkat yang tertunda karena hal-hal ini. Ya, jangan sampai, oke? Saya percaya setelah engkau mendengarkan firman ini, engkau akan bertindak. Oh iya, aku udah mau lagi. Aku mau duduk, mau share sama pendeta. Aku mau keluarkan ini semua supaya aku bebas. Nah nanti kalau pulang, nggak pulang gimana? Semua menuju ke situ loh. Ingat loh, setiap hari kita semakin dekat mau ketemu Tuhan. Lah kita ketemu Tuhan itu jangan nunggu tua. Yang muda juga bisa dipanggil Tuhan, benar gak? Ayo kita bereskan yang terkasih. Ya, sedemikian rupa. Ingatlah ini. Ialah penghalang semuanya itu Tuhan menyembunyikan dirinya. Tidak mau dengar Tuhan. Karena apa? Engkau belum bisa self control. Engkau selalu emosi. Engkau selalu marah, kecewa. Nah, sedemikian rupa. Dan itu menjadi dosa ya. Saya percaya setelah ini nggak ada lagi. Ayo kita lanjut di dalam Bilangan 13, 1-3. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Yang terkasih, enak nggak sih kalau orang jalan di padang gurun? Tahu nggak padang gurun? Padang gurun itu padang yang cuma tanah tok, itu yang panas luar biasa. Kita berjalan di situ kan nggak enak yang terkasih. Nah sedemikian rupa ayat ini berbicara. Ya, di padang gurun ini Tuhan banyak berbicara. Di dalam perjalanan hidupmu dan hidupku, maybe engkau melewati masa-masa yang tidak enak, tetapi Tuhan ada di situ yang terkasih. Ya, Tuhan ada bersamamu senantiasa, tapi kita tidak mau melihat sedemikian rupa. Apa yang terjadi di padang gurun Paran yang terkasih? Musa, dia memukulkan stiknya di batu itu yang membuat Tuhan marah. Sehingga Musa tidak masuk pada tanah perjanjian. Terus 10 orang pengintai, 12 orang pengintai, 10 orang gak percaya. Tuhan juga gak suka kalau kita gak percaya kepada Tuhan. Ya, sedemikian rupa. Ayo, kita mau lihat. Bilangan 13, 27-30. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya.
dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Jordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Haleluya. Kalau Anda dengar cerita ini ya, yang terkasih ada 12 utusan. Tapi yang 10 orang itu berkata negatif. Ya, cuma 2 yang berkata positif, yaitu Kaleb dan Joshua. Ya, dia menenteramkan hati orang-orang yang lain itu. Yang 10 tuh ngomongnya yang jelek-jelek. Waduh, orang yang kuat-kuat, gede-gede kayak raksasa, mana bisa, kita pasti kalah, apa segala macam. Bukankah juga demikian Anda dan saya? Apabila engkau menghadapi masalah, belum apa-apa udah kecut kan, udah takut. Aduh, iya kalau aku bisa. Aduh, nanti gimana kalau anakku drive, nanti anakku nabrak. Aduh, ini gimana? Jadi something yang negatif itu sudah terjadi terlebih dahulu di dalam pikiran kita. Setelah dari pikiran terus ke hati. Aduh, gimana nanti suamiku itu sakit ini. Aduh, gimana ini. Banyak masalah. Bukankah demikian pikiran kita jadi 8 mata penjuru angin. Ayo ngaku. Ya, oleh karena itu setiap kali doa, ada orang juga datang ke saya, dia bilang, "Bu Pendeta, saya kalau doa kok enggak bisa. Pada waktu saya doa, langsung pikiran saya itu 8 penjuru mata angin. Anakku mesti dijemput sekolah, aku belum masak, suamiku nanti begini, tadi pagi mau berangkat kerja marah-marah. Tadi ini bercabang-cabang. Dan itu Anda tidak akan bisa berdoa, makanya saya menghimbau yang terkasih. Saya menghimbau, pada waktu engkau duduk berdoa, engkau tahu, iblis tahu, akan terjadi peperangan di udara. Itu start. Pada waktu engkau mulai duduk doa, di atas itu juga sudah siap. Ya, makanya itu adalah dikatakan peperangan roh. Pada waktu engkau mulai duduk doa, ikat dulu penguasa-penguasa di udara itu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku ikat segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, roh iblis yang ingin menghalang-halangi doa-doaku, aku patahkan di dalam nama Yesus. Mulai dengan muji nyembah dulu. Dengan pujian dan penyembahan itu kita mengundang kuasa Roh Kudus bekerja. Dan Yesus bertahta di atas puji-pujianmu. Awalilah doamu selalu dengan pujian penyembahan. Supaya Tuhan mendengar doamu. Supaya pikiranmu gak 12 penjuru mata angin. Ya, yang terkasih sedemikian rupa. Kalau kita mau baca di ayat 31 dan 32 sampai 33. Ya, itu semuanya kabar busuk. Yang disampaikan oleh 10 orang itu. Ya, mungkin Anda juga pernah mengalami hal demikian pada waktu engkau mau ke dokter, pada waktu atau engkau merasakan badanmu sakit. Waduh, ini jangan-jangan paru-paru. Waduh, ini jangan-jangan cancer. Waduh, ini jangan-jangan nanti aku lumpuh karena lututku sakit. Nah, sudah negative thinking terlebih dahulu. Tapi Tuhan gak mau itu yang terkasih. Ya, buang semua yang negatif. Dan kita akan melihat di sini di Bilangan 14, 6 sampai 8. Ya, ini Kaleb justru mengatakan, waduh, negeri yang akan kita masukin itu luar biasa bagus ya. Negeri yang subur, yang penuh dengan segala tanaman yang bagus, ya. Buah-buahnya besar-besar sedemikian. Lah, ini positive thinking. Anda menilai, maybe engkau sakit. Tapi engkau bisa berbicara, Tuhan yang ada di dalam diriku lebih besar. Melalui darah Yesus aku akan sembuh total, pulih sempurna. Amin. Ya, jadi selalu berkata yang positif yang terkasih. Ya, oleh karena itu, mari yang terkasih. Ya, Anda dan saya mempunyai Tuhan yang panjang sabar. Datanglah kepadanya. Amin, mohon ampun setiap hari. Tuhan, aku sudah emosi, ampuni aku Tuhan, bersihkan hatiku, bersihkan pikiranku. Harus bisa yang terkasih. Ya, jangan emosi dibawa, apalagi kalau yang marah-marahan, ya, sebelum matahari terbenam sudah harus beres. Ya, jangan sampai masalah itu dibawa diem-dieman sampai berbulan-bulan. Sebelum matahari terbenam kita harus bereskan masalah itu. Kalau enggak kita sudah berbuat dosa. Ya, yang terkasih,
Ayo, dan kita bisa melihat di dalam Bilangan 14 ayat 18, saya enggak berbicara di situ, ya. Tuhan itu saya katakan tadi panjang sabar. Kenapa yang terkasih? Di situ dia katakan bahwa Tuhan itu mengampuni kesalahan dan pelanggaran ya orang-orang yang sudah berbuat salah, berbuat dosa, asal minta ampun. Ya. Dan bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya pada keturunan ketiga dan keempat. Loh, gak takut. Karena orang Kristen kebanyakannya santai. Baca Alkitab, tidak punya waktu. Gimana kalau hal ini terjadi? Kesalahan Bapa akan turun kepada keturunan ketiga dan keempat. Oleh karena itu yang terkasih, bukan kita takut kalau dengar kayak gitu. Anda punya kuasa. Melalui bibir mulutmu engkau patahkan segala kesalahan daripada bapakku yang dulu-dulu. Aku tidak mau ngalami keturunan ketiga dan empat. Aku tidak mau anakku, cucuku kena semua. Anda harus patahkan. Anda punya kuasa. Aku patahkan semua. Ya, dosa-dosa para leluhur. Kutuk-kutuk dosa turunan. Patahkan dalam nama Yesus. Kadang-kadang kita tidak tahu kita ini akibat daripada sebab. Gak ngerti. Kadang-kadang hidup kita ini kenapa kok salah melulu, sudah berbuat baik. Kok berkat gak turun-turun. Nah, ya ini. Ada yang di atas yang gak beres ini. Ya, yang terkasih. Sudah tahu loh ya. Ada loh ya di Bilangan ya. Bilangan 14, 18 nanti baca di rumah. Ya, gak pernah kepikiran ke situ. Ayo kita lanjut. Bilangan 14, 20 sampai 24. Berfirmanlah Tuhan, aku ngampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Tahu jelas yang terkasih? Ayo lihat ayat 23 tadi. Dikatakan apa di situ? Ya, pasti apa yang menjadi keinginan doa-doamu itu terjawab. Ya, karena mereka itu menista Tuhan. Artinya apa? Memberontak kepada Tuhan. Tidak percaya kepada Tuhan. Tidak mengikuti jalan-jalannya. Disuruh jalan A, perginya ke C. Disuruh, ayo nak, kebaktian itu 1 minggu 1 hari itu punyanya Tuhan nak. Enggak, nanti sore saya ada party, nanti sore ada ini, waktuku terbatas, aku enggak cari Tuhan. Nah, itu juga Tuhan perhitungkan pengorbanan kita untuk Tuhan, cinta Tuhan itu. Dan itu yang akan menghalangi daripada penundaan berkat-berkat kita yang terkasih. Ya, sekali lagi, kenapa terjadi penundaan? Kenapa terjadi berkat-berkat yang tertunda yang terkasih? Karena reaksi yang salah. Reaksi yang salah gimana Bu Pendeta? Saya udah tiap minggu ke gereja, saya melayani, saya aktivis. Kenapa doa saya kok belum terjawab? Ya, ayo yang terkasih. Ya, apa yang terjadi dengan 10 orang tadi? 12 pengintai kan? Yang 10 ini apa kerjaannya? Yang 10 ini ngomel terus. Yang 10 ini mengeluh terus. Ini tidak benar, itu tidak bagus, ini tidak baik, apa segala macam. Ayo koreksi. Apakah di dalam keluargamu engkau begitu? Pendengar yang setia. Apakah di saat engkau mengalami di tempat pekerjaanmu, engkau juga ngeluh terus. Dasar anak nakal, dasar bos pelit, dasar ini, dasar suami jahat, dasar istri bawel. Nah, ya. Yang sedemikian rupa ini terjadi penundaan berkatmu yang terkasih. Tidak percaya? Ayo. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Masih mau bersungut-sungut? Masih mau ngomel? Saya ngomong ini loh ke anak saya. Saya kalau nge-tag anak saya itu setelah saya doa saat teduh sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi itu saya sudah teks mereka.
apa yang saya dapat. Ya, jangan kamu ngomel lagi, oke? Dan ini benar-benar terjadi yang terkasih. Ya, anak saya yang biasa ngomel sekarang stop. Karena takut. Ya, dibilang gini, karena akan dibinasakan oleh malaikat maut. Loh terus gimana Bu Pendeta? Lihat di sini kotor, di sana kotor. Cuma bikin kotor aja di rumah apa segala macam, misalnya begitu. Ya, kebanyakan itu ibu-ibu yang sangat maniak untuk rumahnya selalu bersih. Suami taruh gelas di sini salah. Taruh piring-miring sedikit salah. Ya, semuanya enggak ada yang benar kayak gitu, tapi cobalah kita. Stop. Jangan mengeluh, jangan ngomel. Kalau engkau bisa, tangani. Ya, kalau engkau mampu, jalani. Tapi ini stop mulutnya. Jangan mengeluh, jangan ngomel. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Artinya apa? Kalau dibinasakan malaikat maut, maut itu kan berarti mati. Berkatmu mati, relationmu mati, hatimu mati, kasihmu mati, jalan keluarnya mati, terobosan mati. Nah, ayo stop ya. Pendengar yang setia, jangan ngomel, jangan mengeluh. Mulai sekarang. Belajar, saya juga belajar. Nggak gampang. Orang yang biasa tukang ngomel, disuruh diem, itu aduh. Ya, ayo yang terkasih. Nggak mau kan berkat kita mati? Nggak mau kan kesehatan kita mati? Ya, ayo yang terkasih. Sedemikian rupa. Bilangan 16 ayat 1 dan 2. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abram, anaknya Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. 10. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendengar bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat iman lagi. Ini orang yang gila jabatan. Orang yang gila hormat. Ya, kan ada kalau Anda ketemu di tempat pekerjaan atau di mana orang-orang yang sedemikian rupa. Ayo ayat 11. Sebab itu, engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Stop di sini. Harun itu adalah hamba Tuhan. Harun itu adalah yang dipakai oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan Musa menyelamatkan bangsa itu. Tapi mereka semua bersungut-sungut menyerang kembali kepada Musa dan Harun. Sampai bahkan mereka mau melempari batu. 19. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Nah, ya pada waktu hamba Tuhan itu tadi diserang oleh kumpulan orang-orang itu, Tuhan pasti bertindak. Yang terkasih pendengar yang setia, siapapun engkau, mungkin engkau tidak berdaya, engkau merasa bahwa engkau tidak bersalah, tetapi engkau masih ditindas, engkau masih dicaci maki, apapun, ingat ada Tuhan di situ. Ya, kita mau lanjut ceritanya, kita lihat Bilangan 16 28 sampai 33. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Hati-hati ya. Perkataan seorang hamba Tuhan itu penuh kuasa. Makanya kita berhati-hati, jangan kita itu membalas atau menjawab kalau kita diberitahu, kita arrogance, kita membalas dengan sakit hati kita kepada hamba Tuhan. Yang balas itu nanti Tuhan. Kita bisa melampiaskan emosi kita, dikasih tahu dengan baik-baik, jawabannya menyakitkan. Ini loh nanti yang akan terjadi. Makanya kalau sampai ada jawaban doa tertunda, ayo koreksi dirimu.
Bagaimana tutur katamu, bagaimana sikapmu memperlakukan hamba Tuhan tersebut. Ya, ini dikatakan. Ya, lihat yang terjadi. Tanah akan mengangakkan mulutnya, menelan mereka. Hidup-hidup turun ke dunia orang mati. Maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Artinya apa? Apa yang engkau menyakitkan orang lain, itu engkau bukan menyakiti orang itu loh. Engkau menyakitkan Tuhan. Makanya hati-hati. Apalagi kalau engkau menyakitkan hamba Tuhan. Bukan berarti hamba Tuhan itu bersih atau 100% benar. Enggak juga. Tapi hati-hatilah terhadap orang yang dipakai Tuhan untuk memimpin hidupmu. Ya, 31 ya. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat itu. Ini Tuhan bertindak yang terkasih. Oleh karena itu hati-hati. Saya ingatkan di tahun 26 tahun baru ini. Berhati-hatilah dengan sikapmu. Berhati-hatilah dengan kesombonganmu. Berhati-hatilah dengan harga dirimu. Maybe engkau penyupport, engkau sudah belikan ke hamba Tuhan itu sebuah gereja sekalipun. Tetapi kalau sikapmu sedemikian rupa merendahkan daripada orang yang dipakai oleh Tuhan, ini loh. Yang ngomong bukan saya ya, yang ngomong firman. Tanggung jawab sendiri-sendiri yang terkasih. Ya, luar biasa. Ayo, ya, Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Amin. Ini firman lo ya yang ngomong. Pastor bukan gila hormat untuk dihormati. Enggak, yang ngomong ini firman Tuhan. Ya, yang terkasih. Ayo lanjut. Yudas 1, 14, 16. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidupnya menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Yang terkasih ingat ya, orang yang menggerutu dan mengeluh. Maybe Anda ada yang menggerutu. Capek aku Bu Pendeta. Sudah berapa tahun saya tinggal di Amerika. Lihat ini semua. Masalah demi masalah terus terjadi. Apa saja yang harus saya hadapi. Please, daripada kita menggerutu, kita ubah dengan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Sekalipun aku tinggal di Amerika, aku percaya bahwa Engkau tetap akan buka jalan, Engkau akan memberkati hidupku, Engkau akan memberikan terobosan, dan bahkan Engkau akan memberikan apa yang tidak pernah aku pikirkan, aku bayangkan. Tuhan memberkati keluargaku limpah. Lebih baik kita berkata yang positif. Ya, stop. Jadi saya intinya siang hari ini, supaya berkat jangan tertunda, jangan menggerutu. Jangan mengeluh. Ya, yang terkasih, sedemikian rupa. Kita mau lihat Yudas 1, 18, 19. Ini penting hari ini benar-benar. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Amin. Ya, yang terkasih, kalau Anda melihat di sini, ya, tadi sudah dibacakan, di akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Makanya hati-hati dengan siapa engkau berteman. Ya, ada satu sharing kepada saya menceritakan keluhan hatinya.
Bu Pendeta, saya takut sekarang kalau saya makan di restoran. Loh, kenapa? Karena di restoran itu sekarang jadi sarangnya gosip. Loh, tempatnya restoran kumpul itu untuk ngabisin temennya, ngabisin pendetanya, ngabisin bosnya. Semuanya dibabat habis di dalam pertemuan-pertemuan makan-makan di restoran. Loh, itu kan nutup berkatnya sendiri. Ya, mereka memecah belah daripada kerukunan sesama teman. Ayo kita mau hindari itu. Dan itu yang bisa melakukannya itu hanya orang itu sendiri dengan Tuhan. Terus kalau ada yang bilang, lah gimana Bu Pendeta caranya nyadarin orang itu? Nggak perlu disadarin. Doakan aja Tuhan yang bertindak. Amin. Nggak perlu sakit hati. Nggak perlu. Biarin dia mau ngoceh dari Sabang sampai Merauke. Biarin. Kalau Anda baca firman Tuhan dijawab loh. Berbahagialah engkau yang direndahkan, Tuhan akan tinggikan. Amin. Mau ditinggikan Tuhan? Haleluya yang terkasih. Ya, ayo Mazmur 49 ayat 21. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak memiliki mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. See? Maybe engkau adalah pemilik miliarder hidup di Beverly Hills. Ya, atau dimanapun Anda sudah memiliki kekayaan yang luar biasa, melebihi daripada semua teman-temanmu. Tetapi kalau dengan segala kegemilanganmu itu, engkau tidak ada takut akan Tuhan, itu sama dengan hewan yang sebentar lagi dipotong. Makanya sama Tuhan dibiarin aja. Orang yang modelnya yang sedemikian show off di mana-mana, ya toh, dan menghabisin teman-temannya di mana-mana, ada waktunya nanti yang terkasih. Biarlah hak pembalasan itu di tangan Tuhan, bukan tangan kita. Amin. Yang penting hatimu bersih, udah mau ngurusi sama yang orang-orang yang sedemikian. Amin. Haleluya, sudah ada loh ya di firman. Ya, ayo kita lanjut. Mazmur 50 22 23 sudah mau selesai yang terkasih. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak akan melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Biarlah ini menjadi bagianmu dan bagianku yang terkasih. Ya, jangan nanggepin orang-orang yang sedemikian rupa itu dengan apapun. Sakit hati, sakit Bu Pendeta, saya dihabisin. Ya, segala macam. Biarin hak pembalasan dalam tangan Tuhan. Amin. Ya, sedemikian rupa. Lebih baik engkau bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku udah dihabisin, tapi aku percaya engkau yang bertindak. Engkau yang berperang ganti aku. Mau bicara demikian? Ya, jangan diturutin segala omongan pengejek-pengejek itu. Ya, sedemikian rupa. Dan di sini kita bisa melihat dengan mengucap syukur, hidupmu dan hidupku diberkati dengan luar biasa. Saudara percaya enggak dengan favor of God? Favor itu kemurahan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Engkau percaya enggak? Maybe selama ini engkau sudah menunggu jawaban doa, belum pernah terjadi. Tapi sekarang saya memiliki pertanyaan. Saya mau tanya. Kita percaya enggak bahwa Tuhan itu bisa mencurahkan kasih karunia-Nya? Bisa memberikan anugerahnya dalam hidupmu dan hidupku. Percaya bisa enggak Tuhan? Bisa. Tuhan bisa memberkati apa yang enggak pernah kau pikirkan. Ya, saya mendengar sebuah cerita dari seorang pendeta. Seorang pendeta ini menceritakan sampai saya sendiri itu mendengarnya luar biasa sekali. Ya. Jadi kesaksian dari ibu pendeta ini, dia juga mendengar cerita ini dari pendeta yang lain. Tapi ini sungguh-sungguh luar biasa kesaksiannya. Di gerejanya itu ada seorang wanita yang disable atau cacat, lahir cacat. Maybe Anda juga ada yang sudah pernah mendengar cerita ini. Lahir cacat yang terkasih pada sejak di dalam kandungan orang tuanya. Anak gadis, baby perempuan ini cacat. Jadi mulutnya perot, pipinya kemana-mana, matanya perot, satu ke kiri, satu ke kanan. Pokoknya rupanya ini udah jelek, paling jelek. Seorang wanita yang paling jelek.
Tapi dia cinta Tuhan. Dia nggak minder dengan keberadaannya yang disable yang seperti itu ya. Mukanya sudah cerot moret, maret, sudah tidak karu-karuan. Dia tetap melayani Tuhan. Dia cinta Tuhan. Terus di dalam gereja itu ada seorang pria tampan. Konglomerat. Sudah tampan, konglomerat, sudah luar biasa, kaya rayanya luar biasa. Semua gadis-gadis yang ada di gereja itu naksir si pria tampan ini, bujangan. Ya, ditaksir luar biasa. Kok enggak ada yang mau gitu loh. Enggak ada yang mau. Si pria ini tidak terpikat sama perempuan, gadis-gadis yang cantik-cantik semua itu tidak terpikat yang terkasih. Sama sekali. Ya, sampai tante-tante pun terpikat sama si bujangan ini. Bukan negatif thinking, karena mau dijadiin mantunya. Ya, jadi si tante ini kepengen punya mantu yang kaya raya, handsome ini, luar biasa. Ya, tapi nggak pernah terjadi yang terkasih. Dan apa yang terjadi? Setelah beberapa lama di gereja itu ada undangan. Ada undangan sebuah pernikahan. Tahu siapa yang menikah? Menikah si pria konglomerat yang tampan, sangat amat tampan ini tadi. Menikahi gadis yang coret-moret tadi. Gadis yang enggak karu-karuan, cemot semua itu tadi. Menikahi, semuanya pada kaget. Bahkan tadinya gadis-gadis yang mencoba mengincar dari pemuda yang cakep kaya raya tadi bilang, oh dia enggak mau, bertahun-tahun ini pasti gay ini. Ini pasti orang gay, pasti homo ini. Makanya dia tidak tertarik kepada cewek-cewek cantik, dibilang gitu. Sekarang undangannya jadi. Kaget kan? Pria tampan dapat si wanita cinta Tuhan tadi sekalipun mukanya enggak karu-karuan. Akhirnya mereka menikah. Dan menikah, mereka honeymoon keliling dunia 1 bulan. Kemudian setelah balik dari honeymoon, ditanggapkan sama semua orang gereja. Gimana perjalanan kamu honeymoon tadi, bulan madumu bagaimana? Ceritakan kepada kami semua. Karena si wanita ini tadi pelayan Tuhan, dia lebih bisa berbicara. Ya, biasa aktif melayani, dia bisa berbicara daripada si pria tadi. Akhirnya si wanita tadi bilang, kalian tahu kenapa Tuhan bisa mempertemukan kami? Kalian lihat suamiku kan? Paling handsome, tampan, konglomerat, kaya raya, luar biasa. Tapi kalian tidak pernah tahu kalau suamiku itu cacat. Loh, ya apa? Jadi suaminya cacat. Cacatnya di mana? Cacatnya adalah di kornea matanya. Mata si suami tadi itu cacat yang terkasih. Dia tidak bisa melihat garis lurus. Jadi Anda bisa ngerti sendiri ya. Jadi apa yang dia lihat itu ya, dari sekian gadis yang cantik-cantik yang bintang film tadi, itu semuanya jadi jelek. Karena kornea matanya cacat, dia tidak bisa lihat sesuatu yang bagus. Tetapi kalau dia melihat si wanita pelayan Tuhan tadi yang coret-moret tadi, itu melihat cantiknya luar biasa. Sih? Kalian percaya nggak bahwa Tuhan itu bisa mengubah semuanya? Dia cacat matanya. Jadi matanya itu nggak bisa lihat garis lurus, nggak bisa lihat yang benar. Yang cantik jadi kelihatan jelek, yang coret-moret jadi kelihatan very beautiful one. See? Percaya enggak kuasa Tuhan? Percaya enggak bahwa Tuhan itu mampu mengubahkan? Nah, disitulah yang membuat satu tertegun bahwa Tuhan itu punya cara. Maybe hidup Anda pendengar yang setia dan jemaat yang dikasihi Tuhan, hidupmu seperti gadis yang coret-moret ini tadi. Tapi di mata Tuhan kalian berharga. Tuhan bisa menjawab semua doa-doamu. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang dahsyat yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah engkau bayangkan. Ya, para jomblo-jomblo, pendengar yang setia. Ingatlah, tetap bersyukur. Dan bagi mereka yang memiliki masalah yang belum terjawab, tetap bersyukur.
Karena Tuhan pembuat mujizat dalam hidup setiap anak-anaknya. Ada amin yang terkasih? Percaya sekarang bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan. Kalau engkau hadir pada siang hari ini, pendengar setia, engkau mendengar firman Tuhan siang hari ini, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau buat. Ada sesuatu yang Tuhan mau buat. Cintailah Tuhan. Kuncinya cuma hatimu dan hatiku. Cinta Tuhan. Berani berkorban untuk Tuhan. Ya, berani tetap membayar harga untuk berani beribadah. Beribadah yang benar. Bukan beribadah yang kita hanya untuk menyenangkan teman-teman kita. Ayo ke sini, ayo ke sana. Tapi pulangnya kosong, tidak ada apa-apanya. No, bukan itu. Yang Tuhan mau cari. Kalau Anda ibadah, hatimu untuk Dia. Pikiranmu untuk Dia. Pujianmu untuk Dia. Ada amin yang terkasih? Haleluya. Ya, sedemikian rupa kita sudah dengar kesaksian yang seperti ini ya. Bagi manusia mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pendengar yang setia dan jemaat yang terkasih, engkau datang dengan segala pergumulan hidupmu, dengan masalahmu. Jawabannya jam detik ini. Tuhan akan ubahkan. Tuhan akan ubahkan dan akan menjawab dan memberi keajaiban dalam hidupmu. Ada amin? Dan sebagai ayat emas, Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Kalau Anda dan saya selama ini menanti-nantikan Dia, inilah saatnya. Tuhan akan buat mujizat. Amin. Ya, stop. Dengar lagi nanti next week kalau ini sudah direcord, dibagikan, dengar lagi firman ini. Ya, jangan ada lagi berkat yang tertunda. Saya berdoa, baik pendengar yang setia maupun jemaat, segala doa-doamu Tuhan akan jawab langsung. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang setia dan percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Sungguh Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Kami belajar Tuhan. Kami tidak mau lagi bersungut-sungut Tuhan. Kami tidak mau Tuhan mengeluh. Karena itulah Tuhan yang akan membunuh semua berkat-berkat kami Tuhan. Kami tidak mau lagi, kami harus berhati-hati dengan perkataan kami. Kami harus menjaga hati Tuhan, agar hati kami tidak emosi. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau mata kami hanya tertuju kepada Engkau. Dan hanya mengucap syukur Tuhan, sehingga kami tidak jatuh di dalam dosa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah setiap pendengar dan yang setia mendengar akan firman ini, hidupnya diubahkan total. Hidupnya mengalami terobosan yang luar biasa. Karena Tuhan pembuat mujizat, asal kita setia kepadanya. Dan hamba berdoa secara khusus bagi mereka yang sakit Tuhan. Bagi mereka yang saat ini terbaring di rumah sakit. Atau mereka sekarang lagi menghadapi sakral maut. Tuhan, kami percaya roh Tuhan ada di segala tempat. Engkau adalah pembuat mujizat Tuhan. Yang sakit Engkau mampu Kau sembuhkan Tuhan. Yang luka-luka hatinya Tuhan. Karena apapun Tuhan merasakan sesuatu yang pahit di dalam hidupnya, Engkau juga ubahkan Tuhan. Sembuhkan hati yang pahit. Sembuhkan Tuhan mereka yang memiliki kemarahan, kekecewaan, sakit hati. Engkau singkirkan semuanya. Engkau cabut, Kau berikan hati yang baru melalui darah Yesus. Terima kasih hamba berdoa juga Tuhan. Bagi mereka yang mengalami kesulitan finansial. Bagi mereka yang membutuhkan jawaban Tuhan untuk ekonominya. Bapa, Engkau Jehovah Jireh. Kalau burung-burung di udara Tuhan pelihara. Pelihara juga anak-anak-Mu ini Tuhan. Berapapun yang ada pada mereka. Biarlah mereka mengangkat tangannya kepadamu. Mengangkat seluruh ekonominya di dalam tangan-Mu. Bahwa Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Roh Kudus bagi mereka yang mengalami hubungan relationship yang tidak baik. Tuhan, berikan di dalam hati setiap mereka roh kasih, roh mengampuni. Tidak mengingat-ingat kesalahan yang lain Tuhan. Tetapi mau bertindak seperti Engkau Tuhan. Selalu mengampuni, mengasihi Tuhan. Karena apabila kami tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Beri hati yang baru. Hati yang memiliki forgiveness untuk sesamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, seluruh hubungan antara orang tua dan anak Engkau pulihkan Tuhan.
Di mana anak-anak mereka Tuhan, pulihkan hati yang luka, pulihkan hati para orang tua yang terluka juga Tuhan. Pulihkan, beri mereka satu persatuan kasih kembali Tuhan, sehingga berkat-berkat dicurahkan di tengah keluarga dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar setiap doa kami, dan tangan-Mu siap untuk menolong setiap kami yang berseru-seru kepadamu dengan pengucapan syukur bahwa doa-doa kami Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab. Yang percaya dan sudah menerima anugerah berkat kasih Bapa mengatakan amin, amin, amin. Pendengar yang setia dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah firman Tuhan, lakukanlah firman Tuhan, maka berkat-Mu dan berkat-Ku tidak akan tertunda lagi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin, amin, amin.